Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas rutin, yaitu tugas rutin 1, 2, dan 3 Matematika Fisika. Adapun yang bertugas pada presentasi kali ini yaitu saya sendiri, Lutfia Syafitri, sebagai moderator, Edina Sari Sinaga sebagai presenter, dan Fadli Ardiansari Tonga sebagai notulen. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, presentasi ini akan disampaikan oleh Erdina. Kepada Erdina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, pada saat ini saya Erdina Sari Sinaga akan mempresentasikan tugas rutin pertama, kedua, dan ketiga yang telah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita mulai dengan tugas rutin yang pertama, mengenai simbol dan tetapan yang ada dalam fisika. Simbol dalam fisika merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Nah, terdapat beberapa hal mengenai gaya atau etika dalam penulisan simbol. Yang pertama, simbol dalam penulisannya meliputi simbol kuantitas dan atau simbol besaran dan simbol satuan. Yang kedua, penulisan simbol dari besaran fisika harus ditulis secara italic atau bercetak miring, sedangkan untuk penulisan simbol dari satuan ditulis dengan huruf tegak atau alter. Dapat kita perhatikan dalam tabel besaran pokok pada slide, penulisan simbol dari besaran pokok ditulis secara italic. Simbol dalam fisika umumnya merupakan huruf pertama dari bahasa Inggrisnya. Simbol dari besaran panjang adalah L atau long, satuannya meter, dan dimensinya L. Simbol dari besaran massa adalah M atau mass, simbol satuannya adalah kilogram. Begitu juga seterusnya untuk simbol waktu atau time, suhu atau temperatur, watt arus atau intensity the current, intensitas cahaya atau luminous intensity, serta jumlah zat dengan simbol N, serta satuannya adalah mol. Ditambah dengan dua besaran tambahan, yaitu sudut bidang dan sudut ruang, di mana simbolnya satuannya adalah radian atau rad, simbol dari satuan dari sudut ruang adalah steradian atau SR. Simbol dalam satuan yang tidak mengandung unsur nama penemunya, baik simbol satuan maupun nama satuannya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya itu adalah meter, huruf M kecil. Selanjutnya, simbol satuan yang mengandung nama penemu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Tetapi nama satuannya sendiri ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pada tabel 2 untuk simbol besaran turunan, induktansi adalah L dengan rumus Pi per I, satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dikali A dibagi dengan A. Merupakan satuan dari Henry atau H besar. Next, untuk beberapa tetapan atau konstanta fisika yang terdapat banyak ya sebenarnya yang dapat kita ketahui, namun ada beberapa dalam slide. Itu ada cepat rambat cahaya dengan simbol C, konstanta Boltzmann simbolnya K, tetapan Boltzmann sigma, tetapan konstanta Planck H besar, Faraday F besar, konstanta Winch besar, permeabilitas ruang hampa μ0, permeabilitas ruang hampa epsilon 0, serta konstanta Avogadro Na. Selanjutnya kita masuk ke tugas rutin yang kedua, mengenai bentuk kompak dan ekspansi. Di sebelah kiri ini merupakan yang berbackground putih merupakan bentuk kompak. Bentuk kompak adalah bentuk yang belum terpecah atau yang masih sederhana. Sedangkan sebelah kanannya yang berbackground kuning ini merupakan bentuk ekspansi, di mana ekspansi merupakan penjabaran dari bentuk kompak dalam bentuk deret. Yang pertama ini sigma atau summation dari PI untuk nilai I sama dengan 1
sampai dengan nilai I sama dengan 5 sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5. Kita substitusi yang kedua, begitu juga untuk yang kedua, kita substitusikan nilai L sama dengan 0 sampai dengan 4 ke fungsi atau limit ini. Yang ketiga, kita dapat lihat penyelesaiannya. Yang ketiga, begitu juga dengan vektor. Kita hanya perlu mensubstitusikan nilai sesuai dengan batas akhirnya. Next, mengenai tentukan ekspansi umum deret V dari potensial P dinyatakan dengan P sama dengan minus summation R pangkat M dikali minus AM cos M theta ditambah BM M theta. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita lakukan ekspansi mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Langkah kedua, kita menyelesaikan perkalian di dalam kurung. Jadi, R pangkat 0 dikali minus A cos 0 theta sama dengan 1, tambah B0 sin 0 theta sama dengan 0, jadi minus A0. Dan seterusnya. Lalu kita kalikan dengan minus yang ada di atasnya ini. Next, kita masuk ke tugas rutin yang ketiga, mengenai deret Taylor. Menentukan ekspansi deret Taylor turunan ke dari suatu variabel A dibagikan dengan nilai K faktorial dikali dengan X dikurang A pangkat K. Nah, turunan ke 0 tetap menjadi FA. Turunan ke 1 dari satu variabel A dibagi dengan satu variabel dengan satu faktorial, dikali dengan X dikurang A. Ditambah, turunan kedua dari satu variabel A dibagikan dengan 2 faktorial, dikali dengan X kurang A. Ditambah, turunan ketiga dari satu variabel A dibagi dengan 3 faktorial, dikali X dikurang A pangkat 3, ditambah dengan turunan keempat dari satu variabel A dibagi dengan 4 faktorial, dikali X kurang A pangkat 4. Begitu juga dengan yang kedua, menghampiri fungsi fx sama dengan cos x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 3. Mengenai trigonometri, yaitu ekspansi deret Taylor ya. Fx sama dengan cos x di sekitar x0 sama dengan 3. Pertama, kita jabarkan turunan ke 0 sampai ke tak hingga, seperti cara pada soal di atas, lalu substitusikan nilai x0 sama dengan 3, sehingga menjadi cos 3 ditambah turunan pertama variabel x0 sama dengan minus sin 3, dan seterusnya. Serta didapatkan nilai dari cos 3, sin 3, dan seterusnya. Next, kita masuk ke deret Maclaurin. Dalam deret Maclaurin, deret Taylor digunakan, dia kan X dikurang A. Namun, apabila A sama dengan 0, maka deret Taylor menjadi deret Maclaurin. Suku demi suku dari deret Maclaurin ini diperoleh suku ke-1, F turunan ke 0 dari variabel X dibagi dengan 1 faktorial sama dengan cos 0. Suku ke-2 sama dengan F turunan kedua dari variabel A, dari variabel X dibagi dengan 2 faktorial. Serta suku ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, dengan kata lain, cos X sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Dan terakhir, mengenai deret binomial. Untuk deret binomial, bentuk umumnya adalah A tambah B pangkat N sama dengan sigma dari R pangkat 0 sampai dengan R sama dengan N, R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan N kombinasi R, dikali A pangkat N dikurang R, dikali B pangkat R. Nah, untuk soalnya, tentukan ekspansi bentuk binomial untuk X tambah 2 pangkat 4. Kita gunakan kombinasi. Langkah penyelesaian untuk yang pertama ini, kombinasi. Dari suku pertama, 4 kombinasi 0, dikali X pangkat 4 dikurang 0, dikali 2 pangkat 0, tambah 4 kombinasi 1, dikali X pangkat 4 dikurang 1 dikali 2 pangkat 1, sampai seterusnya, hingga 4 kombinasi 4 dikali X pangkat 4 dikurang 4 dikali 2 pangkat 4.
dapat hasilnya seperti ini. Kita dengan rumus kombinasi itu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R kali dengan faktorial. Begitu juga untuk langkah penyelesaiannya, untuk soal kedua sama dengan yang pertama. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Erdina yang telah menyampaikan presentasinya mengenai tugas rutin 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya yaitu saya membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Erdina. Saya persilakan. Izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Saudari Aurel. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Saya ingin bertanya kepada penyaji atau presenternya terkait Deret Taylor-nya. Kan kita ketahui rumus umumnya yaitu sigma tak terhingga di mana N sama dengan 0 dari turunan ke N dari suatu variabel A per N faktorial dikalikan dengan X dikurang A pangkat N. Nah, di sana yang saya ingin tanyakan itu nilai N-nya. Apakah nilai N-nya ini boleh pecahan atau tidak? Jika tidak boleh, mengapa demikian? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Aurel yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, saya persilakan. Izin bertanya. Dipersilakan Saudari Rahma. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada penyaji hari ini, yaitu kita tahu kan simbol fisika itu banyak. Cuman saya ingin bertanya, kan ada nanti contohnya delta, tapi dia bisa disimbolkan dalam tiga simbol gitu. Itu gimana cara pemakaiannya? Karena banyak sekali, saya bingung cara membacanya ketika dia itu apakah tetap dibaca delta atau gimana gitu. Jika simbolnya ada lebih dari satu tapi namanya tetap sama gitu. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Saudara Rahma. Selanjutnya, adakah teman-teman yang ingin bertanya kembali? Izin sebelumnya kepada teman-teman yang sudah bertanya, mohon untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Baik.
Baik, jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, untuk jawaban atas pertanyaan teman-teman sekalian akan dijawab oleh Saudari Erdina melalui psikologi. Demikian presentasi mengenai tugas rutin TR1, 2, dan 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya klarifikasi dulu tuh sebelum ditutup. Coba dibuka presentasinya tadi. Ada yang ganggu itu. Iya, Pak. Coba dibuka lagi. Ada yang ganggu supaya jangan nanti itu diteruskan. Dibuka lagi tadi presentasinya. Slide-nya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Slide-nya dibuka yang tadi slide-nya. Si Erdina tadi. Nah, coba terus untuk yang bentuk ekspansinya tadi, Erdina. Cepat aja biar cepat, jangan lama-lama. Terus ke bawah. Lagi. Op. Ini dia ini. Itu tadi yang sebelumnya. Mana tadi? Sebelum ini. Sebelum yang ini. Itu yang terakhir yang di ujung. Itu nggak perlu itu dibuat dan nggak pernah orang membuat seperti itu ya. Jadi untuk menyatakan dan selanjutnya sampai ke tak terhingga itu cukup diwakilkan. Itulah simbol namanya. Makanya kita bicara simbol di awal pertemuan. Coba itu dihapus itu yang belakang itu nggak ada itu. Nggak perlu itu dibuat itu yang terakhir, suku yang terakhir. Ya supaya nanti sama-sama. Itu dibuang itu ya. Oke, ya udah sampai situ aja itu ya. Udah. Saya kira itu aja klarifikasi. Ya, jadi titik 3 itu cuma mewakili untuk menyatakan dan selanjutnya ya. Jadi nggak pernah ada itu orang ini masih ada ini ini di ujung-ujung ini. Sorry ya. Ini yang di ujung-ujung ini jangan itu nggak ada itu. Hilang semua itu. Tapi ya udahlah, udah. Yang penting kamu udah ngerti ya, supaya jangan mengganggu waktu. Udah tutup aja udah. Nanti diperbaiki semua. Saya kira mudah-mudahan udah mengerti, sudah paham. Jadi jangan dilakukan itu ya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, silakan untuk presenter berikutnya dan moderator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Moderator untuk pemaparan materi selanjutnya dan presenternya adalah Lutfia dan penulis adalah Ririn. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai tugas rutin 4, 5, dan 6. Itu 20 menit. Kepada Saudari Lutfia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan pada saya untuk mempresentasikan tugas rutin 4, 5, dan 6 matematika fisika. Yang pertama yaitu mengenai bilangan kompleks, yang dimana kita ketahui bahwa bilangan kompleks ialah suatu bilangan yang terdiri atas bilangan real dan bilangan imajiner yang ditandai dengan adanya I, yaitu sebagai bilangan imajiner, yang dimana dinotasikan sebagai Z sama dengan X tambah Y. Tugas yang pertama yaitu tentukan nilai dari I pangkat 3 dan I pangkat 4. Kita ketahui bahwa nilai I sama dengan akar minus 1 atau negatif 1. Maka I kuadrat sama dengan negatif 1. Jika kita ingin mencari I pangkat 3, maka I kuadrat dikali I, yaitu I kuadrat dengan nilai minus 1 dikali I sama dengan negatif I. Yang kedua yaitu I pangkat 4, di mana dapat kita peroleh dari I kuadrat dikali kuadrat. Maka I kuadrat itu bernilai negatif 1 dikali kuadrat. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Atau dapat kita peroleh dari I pangkat 3 dikalikan dengan I, di mana I pangkat 3 sama dengan negatif I dikali dengan I. I kali I sama dengan negatif 1, maka negatif dikali negatif sama dengan 1. Untuk yang kedua yaitu tentukan
operasi bilangan aljabar dari bilangan kompleks yang mana nilai yang pertama Z3 sama dengan 3 dikurang 2I dan Z4 sama dengan negatif 1 ditambah 7I. Yang pertama kita menentukan penjumlahannya, di mana untuk menjumlahkan suatu bilangan kompleks, kita harus menjumlahkan bilangan real dengan bilangan real atau bilangan yang sesama dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Maka diperoleh bahwa Z3 ditambah Z4 sama dengan 3 dikurang 2I ditambah negatif 1 ditambah 7I. Bilangan real kita tambahkan dengan bilangan real, maka 3 ditambahkan negatif 1 sama dengan 2. Dan bilangan imajiner kita tambahkan dengan bilangan imajiner, maka negatif 2I ditambah dengan 7I sama dengan 5I. Maka diperoleh hasil penjumlahannya yaitu 2 ditambah 5I. Yang kedua yaitu pengurangan, di mana untuk pengurangan sama halnya dengan penjumlahan. Kita mengurangkan antara bilangan real dengan sesama bilangan real dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Maka Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 4 Z3 dikurang Z4 sama dengan 3 dikurang 2I dikurang minus 1 ditambah 7I, di mana 3 dikurang dengan negatif 1 menghasilkan 4, dan minus 2I dikurang 7I sama dengan negatif 9I. Maka diperoleh hasil pengurangannya yaitu 4 dikurang 9I. Yang kedua untuk perkalian, di mana untuk mengalihkan sama halnya dengan bilangan aljabar seperti biasanya, yaitu dengan mengalihkan masing-masing komponennya. Maka Z3 dikali Z4 sama dengan 3 dikurang 2I dikali negatif 1 ditambah 7I. Yang pertama, 3 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 7I dikurang 2 kali I, 2I dikali negatif 1 dikurang 2I dikali 7I. Maka 3 dikali negatif 1 menghasilkan 3. Kemudian kita jumlahkan dengan yang menghasilkan bilangan real juga, yaitu diperoleh dari 2I dikali 7I, menghasilkan 14I, atau negatif 14I. Kemudian I kuadrat sama dengan negatif 1, maka negatif kali negatif sama dengan positif. Maka negatif 3 ditambah dengan 14 sama dengan 11. Kemudian 3 dikali 7, 21, ditambahkan dengan 2I dikalikan 1, yaitu menghasilkan 23I. Kemudian untuk pembagian sama halnya pula dengan perkalian. Namun dalam pembagian ini dikalikan dengan konjugat ataupun lawan dari bilangan tersebut. Maka Z3 dibagi Z4 sama dengan 3 dikurang 2I per negatif 1 ditambah 7I. Maka negatif 3 dikurang 4 ditambah I dikali minus 21 ditambah 2 per 50. Sama dengan negatif 17 dikurang 19I per 50. Next. Yang selanjutnya yaitu kita menentukan bilangan kompleks pada diagram argan, di mana kita ketahui bahwa diagram argan adalah cara menyajikan bilangan kompleks dalam suatu sistem koordinat, di mana sumbu X merupakan sumbu real dan sumbu Y sama dengan sumbu imajiner. Maka jika 2 ditambah 3I dapat kita peroleh gambarnya pada yang sisi kanan paling atas pada kuadran pertama. Di situ dapat kita peroleh bahwa nilai X-nya yaitu sebesar 2 dan pada Y-nya sama dengan 3I. Dan selanjutnya untuk negatif 4 tambah I dan negatif 2 kurang 2I dan 2 dikurang 4I. Next. Yang selanjutnya itu jika kita ingin menentukan bentuk bilangan imajiner, bentuk bilangan kompleks dari diagram argan tersebut, yaitu yang pertama jika A 2 ditambah 3I, kita ketahui bahwa pada sumbu realnya atau sumbu X-nya itu 2 dan pada sumbu Y-nya sama dengan 3. Maka kita cari dulu pertama R-nya, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X-nya yaitu bernilai 2, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13, yaitu diperoleh 3,60. Kemudian tan theta yaitu di mana ketahui bahwa tan itu adalah depan per samping, yaitu Y per X sama dengan 3 per 2 yaitu 1,5. Maka kita ubah menjadi ke bentuk derajat yaitu diperoleh 56,30 derajat. Maka bentuk umumnya itu Z sama dengan X tambah IY sama dengan R cos theta dikali IR sin theta. Kita masukkan nilainya R 3,60 dikali cos 56,30 derajat ditambah I sin 56,30 derajat. Next. Yang selanjutnya yaitu kita menentukan rumusan Euler dari cos I, di mana untuk menentukan rumus cos I yaitu E pangkat I kali I ditambah E pangkat min I dikali I per 2.
maka kita masukkan, kita dapat peroleh bahwa E yaitu 2,72. Maka sama dengan 1 per E ditambahkan ke E per 2 sama dengan 1 per 2,72 ditambah 2,72 per 2. Maka dapat diperoleh dari cos I sama dengan 1,5438. Sama halnya pula dengan sin I, namun hanya berbeda tanda bahwa sin I yaitu E pangkat I kali I dikurang E pangkat min I dikalikan I. Dengan nilai IE sama dengan 2,72, maka akan diperoleh hasilnya yaitu negatif 1,1761747I. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai dalil rantai pada diferensial, di mana dalil rantai diferensial itu dapat kita ketahui bahwa dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Untuk kemudian kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu tentukan nilai dari y aksen 1 jika y merupakan turunan dari y sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 4. Maka pertama kita turunkan terlebih dahulu dengan rumusan, yaitu y aksen sama dengan n dikali f x n kurang 1 dikali f aksen sama dengan turunan dari, kita keluarkan 4-nya, kemudian 4 dikali 3x kuadrat dikurang 2, pangkatnya kita kurangkan 4 dikurang 1 yaitu 3 dikali f aksennya yaitu 6x, maka diperoleh y aksen sama dengan 24 dikali 3x kuadrat dikurang 2 pangkat 3. Kemudian kita mensubstitusikan atau memasukkan nilai x yang dengan 1, maka dapat kita peroleh bahwa y aksen 1 sama dengan 24. Next. Kemudian yaitu tentukan turunan dy per dx dari r sama dengan cos pangkat 3 x pangkat 2 tambah 1. Di mana kita ketahui bahwa cos 3x sama dengan cos x pangkat 3. Kemudian kita misalkan terlebih dahulu di mana y sama dengan u pangkat 3. Dengan u dapat kita ketahui yaitu cos p. Dengan p sama dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian kita menggunakan rumus dalil rantai diferensial, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Yang pertama yaitu dy per du atau y diturunkan terhadap u, maka dapat kita peroleh jika y-nya u pangkat 3, maka turunannya itu 3u pangkat 2. Kemudian turunan dari u per dv yaitu cos p, turunannya adalah min sin p. Kemudian dv per dx, p diturunkan terhadap x, yaitu kita peroleh turunannya bahwa 2x. Maka dapat diperoleh bahwa negatif 6x cos kuadrat x kuadrat tambah 1 sin x kuadrat tambah 1 dengan memasukkan nilai v. Next. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai integral lipat, di mana yang pertama yaitu tunjukkan bahwa f sama dengan rho integral 0 sampai dengan a r kuadrat dari dr. Maka kita ketahui dr ya, kita integralkan seperti biasanya, yaitu rho sama dengan r kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga r pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan a. Maka kita mensubstitusikan batasnya, yaitu rho sama dengan sepertiga a pangkat 3 dikurang sepertiga 0 pangkat 3. Maka kita peroleh bahwa rho sama dengan sepertiga a pangkat 3 atau f sama dengan sepertiga rho a pangkat 3. Yang kedua yaitu tunjukkan bahwa P sama dengan integral dari A sampai dengan B Q dr per 4V epsilon R kuadrat. Di sini kita lihat bahwa hanya dr, maka yang kita integralkan hanya terhadap dr saja. Yang lainnya yaitu hanya sebagai konstanta. Maka selanjutnya yaitu sama dengan Q per 4V epsilon. R-nya kita naikkan ke atas karena di bawah sebelumnya, jadi R negatif 2 karena diintegralkan ditambah 1 per negatif 2 ditambah 1 dengan batas A sampai dengan B. Maka Q sama dengan 4V epsilon R negatif 1 per negatif 1 dengan batas AB. Kemudian kita ubah R menjadi di bawah. Q sama dengan negatif Q 4V epsilon per R dengan batas AB dan memasukkan batas R-nya. Negatif Q per 4V epsilon per B dikurang per A. Kita mengalihkan negatifnya ke dalam, maka diperoleh bahwa V sama dengan Q per 4V epsilon per A dikurang per B.
Next. Yang ketiga yaitu tunjukkan bahwa Q sama dengan rho integral 0 sampai dengan 2pi, integral 0 sampai dengan pi, integral 0 sampai dengan A dengan R kuadrat dr d theta per dpi. Yang pertama kita perhatikan yaitu dr dulu. Maka dr dulu di situ ada variabelnya itu R kuadrat. Maka kita turunkan R kuadrat terlebih dahulu. Maka diperoleh rho sama dengan integral 0 sampai dengan 2pi, integral 0 sampai dengan pi, sepertiga R pangkat 3 sin theta dengan batas 0 sampai dengan A, d theta per dpi. Kemudian kita masukkan batasnya masing-masing dan diperoleh bahwa rho Q sama dengan rho integral 0 sampai dengan 2pi, integral 0 sampai pi, sepertiga A pangkat 3 sin theta, d theta dpi. Kemudian kita mengintegralkan kembali terhadap theta. Maka yang di situ yang memiliki variabel theta yaitu sin theta. Kita menurunkan dapat diperoleh bahwa rho sama dengan integral 0 sampai dengan 2pi sepertiga A pangkat 3 negatif cos theta 0 sampai dengan pi pi. Kemudian memasukkan batasnya masing-masing dan diperoleh bahwa rho sama dengan Q sama dengan rho integral 0 sampai dengan 2pi sepertiga A pangkat 3 dikali 1 ditambah sepertiga A pangkat 3 dikali 1. Karena cos pi sama dengan negatif 1 dikali negatif menjadi positif. Cos 0 sama dengan 1 dikali negatif menjadi negatif, dikalikan dengan negatif yang di luar menjadi positif. Kemudian kita mengintegralkan kembali terhadap dengan V. Maka dapat diperoleh hasilnya bahwa rho sama dengan Q per 4V per 3A pangkat 3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai TR 4, 5, dan 6. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin sebelumnya, moderator. Ya, silakan Aurel. Coba saudari presenter menunjukkan slide pada integral lipat soal nomor 3. Ya, di sini. Kan diketahui Ki, saya lihat di sana di awal itu persamaannya itu hanya R kuadrat, namun setelah diintegralkan malah ada muncul sin theta. Apakah di sini ada terjadi kesilapan di persamaan yang pertama atau bagaimana saudari presenter? Terima kasih. Izin menjawab langsung. Sebelumnya memang ada sin theta. Maaf, sebelumnya ini kesalahan saya dalam pengerjaan PPT. Baik, terima kasih saudari presenter. Bisa diperbaiki langsung nggak itu sekarang? Iya, Pak. Ya, tambahkan aja sintetanya. Kan itu kan berarti kamu pakai sistem koordinat apa itu? Kemudian P-nya itu kan bukan P ini simbolnya. Saya kira itu rho itu kan bukan P kan? Kenapa jadi P ini? Nanti diperbaiki ini simbolnya. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya aja langsung, moderator. Lagi teman-teman yang ingin bertanya?
Moderator, sayang waktunya. Silakan itu pertanyaan berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Berhubung tidak ada lagi yang ingin bertanya, demikianlah presentasi tentang TR 4, 5, dan 6. Apabila ada kekurangan, Tadi kayaknya ada yang bertanya itu. Siapa tadi yang mau bertanya tadi? Ya udah, kalau memang belum ada pertanyaan, coba slide-nya yang terakhir itu. Nah, nanti ini tolong diperbaiki ini ya untuk apa ya, simbolik untuk batas-batas integral itu di baris kedua misalnya, kemudian di baris keempat, kelima itu nanti supaya simbol-simbolnya diperbaiki ya, supaya jelas nanti mana yang batas integral, mana yang apa kita masukkan nilainya ya, seperti itu. Tadi juga P, saya kira itu bukan P, itu rho. Ini kan bicara tentang muatan ini sebetulnya ya. Ya, silakan dilanjutkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman. Saya Ririn Anggreni sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita hari ini. Yang bertugas pada hari ini sebagai presenter adalah Fadli Ardian Saritonga yang akan mempresentasikan hasil Critical Book Review 1 dan yang sebagai notulen adalah Erdina Sari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Fadli. baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan Critical Book Review 1. Identitas buku, judul buku Matematika Dasar 2, penulis Sri Setianingsi dan Hendradi Hardinata. Penerbit Pusat Komputasi FMIPA Universitas Pakuan, tahun terbit 2009, ISBN 979 98 971 14. Pendahuluan. Buku ini saya gunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas Critical Book Review karena buku ini memuat materi-materi tentang mata kuliah matematika fisika dan penyajian materi-materi tersebut singkat, padat, dan jelas, sehingga para pembaca mudah untuk memahaminya, dengan disediakan beberapa contoh soal pada setiap materinya. Ringkasan. Pada materi deret Taylor dan deret Maclaurin, buku ini menjelaskan tentang kegunaan dari deret tersebut. Kegunaannya itu ialah mencari pendekatan dari fungsi trigonometri atau fungsi eksponensial serta ln dalam bentuk deret. Apabila suatu fungsi diekspansikan dalam bentuk deret terhadap titik tertentu, katakanlah A, maka deret yang dihasilkan dinamakan deret Taylor dengan formulasi fx sama dengan fa tambah x kurang a per 1 faktorial dikali f aksen 1 a tambah x kurang a kuadrat per 2 faktorial dikali f aksen 2a, dan seterusnya. Untuk mencari deret Taylor, hal yang harus dilakukan adalah mencari turunan pertama, kedua, dan seterusnya dari fungsi tersebut. Dengan kata lain, fungsi yang diekspansikan haruslah dapat diturunkan. Apabila fungsi tersebut diekspansi terhadap titik 0 atau A sama dengan 0 di titik pusat, maka deret tersebut dinamakan deret Maclaurin dengan formulasi fx sama dengan f0 tambah x per 1 faktorial kali f aksen 10 tambah x kuadrat per 2 faktorial kali f2 aksen 0 tambah
X pangkat 3 per 3 faktorial kali F aksen 3, 0, dan seterusnya. Buku ini juga saya gunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas rutin 3. Dalam tugas tersebut ditugaskan mencari contoh soal deret Taylor dan deret Maclaurin. Evaluasi kritis. Kelebihan. 1. Buku tersebut menyajikan materi dengan susunan materi yang singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca tidak merasa bosan karena penyajian materi langsung pada intinya. 2. Buku tersebut memberikan contoh soal dan beberapa latihan soal di setiap materinya, sehingga pembaca mudah memahami materi dengan contoh soal yang ada dan pembaca dapat berlatih dengan soal yang diberikan. Kekurangan. 1. Penulisan formulasi yang kurang jelas pada beberapa submateri sehingga dapat membuat pembaca menjadi keliru dalam menuliskan ulang formulasi tersebut. 2. Terdapat kesalahan penulisan pada submateri deret Taylor dan deret Maclaurin, yaitu pada penulisan sin dan cos pada buku tersebut. Sin dituliskan dengan sin dan cos dituliskan dengan cos. Tentu saja kesalahan yang sedikit seperti ini bisa saja berakibat fatal karena dengan hilangnya suatu tanda atau huruf bisa merubah arti yang dimaksud. Sebagai koreksi pada kekurangan, lebih tepatnya di poin nomor 2 ini ya. Ini sebenarnya terjadi kekeliruan terhadap saya sendiri waktu saya membuat makalah CBR 1 ini. Sin dan cos ini sebenarnya benar karena ini merupakan representasi dari fungsi sinus hiperbolik dan juga representasi dari fungsi kosinus hiperbolik. Dan perlu ditekankan kembali, representasi dengan deret Taylor digunakan untuk fungsi kontinu, dan fungsi hiperbolik merupakan salah satu fungsi yang kontinu. Kesimpulan, buku karangan Sri Setyaningsih dan Hendradi Herdinata ini memuat materi yang cukup jelas dan dapat menjadi referensi juga untuk para mahasiswa dan juga pembaca kalangan umum. Materi yang dipaparkan juga dapat menambah pengetahuan untuk para pembaca karena bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti, dan juga materi dalam buku ini dapat jadi modal pengetahuan untuk para calon pendidik bagaimana mengetahui konsep-konsep matematika fisika. Rekomendasi, saya merekomendasikan buku ini kepada teman-teman sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan tentang mata kuliah matematika fisika. Akan tetapi, untuk lebih memperjelas pemahaman, disarankan agar pembaca juga mencari referensi yang lain, agar pemahaman pembaca mengenai matematika fisika tidak mengalami miskonsepsi, sehingga pemahaman bisa tercapai secara optimal. Demikianlah pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadli. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Baik, kepada Saudara Khairi, dipersilakan. Baik, saya Muhammad Hari Dahlan Batubara izin bertanya. Di sini saya tadi pada saat presentasi mengambil satu poin pada kekurangan buku, yaitu formulasi kurang jelas pada buku karya Sri Setyaningsih dan Herdinata ini. Jika memiliki formulasi yang kurang jelas, apakah buku tersebut layak atau dapat digunakan untuk kita yang kaum awam untuk mempelajari seperti dari Maclaurin tersebut dan Taylor? Dan apakah buku tersebut jika dibandingkan dengan buku-buku lainnya memiliki kelengkapan yang jelas sehingga kita dapat menjadikan buku tersebut sebagai acuan utama dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairi. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Aurel, dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada penyaji, dapatkah penyaji itu menunjukkan kekurangan pada buku yang dikritik pada kekurangan poin 1, seperti yang yaitu terkait tentang kesalahan penulisan formulasi.
Nah, di sini saya ingin tanyakan, eh, bagaimana kesalahan formulasi tersebut? Coba ditunjukkan seperti apa kesalahan penulisan formulasinya. Di mana nanti kan setelah saudari penyaji menunjukkan kesalahan formulasinya di sini, saya dan juga teman-teman dapat mengetahui bagaimana penulisan formulasi yang seharusnya dan yang salah itu seperti apa. Terima kasih. Baik, saya akan menunjukkan kesalahan formulasi pada buku tersebut. Nah, seperti ini contoh kesalahan formulasinya. Ini walaupun sudah di zoom, ini masih tidak kurang jelas juga. Apabila seseorang belum pernah kenal dengan Deret Taylor ataupun Deret Maclaurin, mereka nanti akan bingung apabila melihat formulasi yang agak kurang jelas seperti ini. Contohnya di bagian dan seterusnya ini. Di bagian F, ini aturannya F pangkat N, tapi ditulis di sini seperti F pangkat 1N dikali A. Dan begitu juga yang terdapat di formulasi Deret Maclaurin ini. Sehingga apabila orang yang membaca buku tersebut dan belum pernah kenal dengan Deret Maclaurin atau Deret Taylor, mereka akan kesulitan untuk menerapkan formulasi untuk membahas soal-soal terkait Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Kira-kira seperti itu. Bagaimana saudari Aurel? Apakah bisa menerima jawaban saya? Baik, terima kasih saudara penyaji atas jawabannya. Saya sangat menerimanya. Baik, terima kasih kepada saudara Aurel yang sudah bertanya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, presentasi saya ambil alih. Untuk selanjutnya, presentasi mengenai CGR pertama, saya persilahkan kepada saudari Ririn Anggraini untuk memaparkan presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan mempresentasikan hasil Critical Journal Review 1 Matematika Fisika. Slide selanjutnya. Di sini saya menggunakan jurnal dengan penulis Dwi Tristianto, Lilit Linawati, dan Bambang Susanto dengan judul jurnal Penerapan Bilangan Kompleks untuk Menyelesaikan Soal-Soal Geometri Datar. Nama jurnal, Jurnal Matematika dan Aplikasi Descartesian, tahun terbit 2018, volume 7, nomor 1, dan halaman 8-14, di SSN 23024224. Selanjutnya, saya memilih menggunakan jurnal penerapan bilangan kompleks ini, yaitu untuk menyelesaikan soal-soal geometri datar, penulis Dwi Tristianto, Lilit Linawati, Bambang Susanto, karena jurnal tersebut merupakan salah satu jurnal yang membahas tentang bilangan kompleks dan penerapannya terutama dalam penyelesaian soal-soal geometri datar. Tujuan saya mereview jurnal ini yaitu untuk memberikan pemahaman serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan bilangan kompleks untuk menyelesaikan soal-soal geometri datar, serta untuk meningkatkan kemampuan menemukan intisari dari jurnal tersebut dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal tersebut. Selanjutnya, ringkasan isi jurnal.
Soal-soal geometri datar dapat kita selesaikan dengan konsep bilangan kompleks, yaitu dengan bentuk notasi bilangan kompleks yang dinyatakan dengan Z sama dengan X tambah Y, dan dengan sifat-sifat bilangan kompleks yang dapat mempermudah penyelesaian soal-soal geometri datar. Hal ini disebabkan karena setiap bilangan kompleks mewakili sebuah titik di bidang, demikian pula sebaliknya. Sifat-sifat bilangan kompleks yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal geometri antara lain yaitu sifat yang pertama, yaitu setiap bilangan kompleks Z dapat dikaitkan dengan vektor posisi OZ di bidang kompleks dengan titik pangkal di O dan titik ujung di Z. Sifat yang kedua yaitu misalkan Z1 sama dengan X1 tambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 tambah IY2, dua bilangan kompleks yang tidak segaris maupun tidak sejajar yang memiliki sifat XZ1 tambah ZY2 sama dengan 0, dengan X dan Y adalah bilangan real, maka X dan Y sama dengan 0. Sifat yang ketiga yaitu cukup dengan dua garis tegak lurus AB tegak lurus dengan CD adalah D kurang C per B kurang A merupakan bilangan imajiner murni. Selanjutnya, contoh soal geometri datar dengan penyelesaian bilangan kompleks yaitu diketahui A, B, dan C adalah bilangan kompleks yang terletak pada lingkaran satuan di bidang kompleks, dan H adalah bilangan kompleks H, H sama dengan A tambah B tambah C, jika A, B, C, dan H berturut-turut adalah titik-titik pada bidang yang bersesuaian dengan bilangan kompleks A, B, C, dan H, maka buktikan bahwa titik H merupakan titik potong dari garis tinggi segitiga ABC. Dapat dilihat pada gambar. Penyelesaiannya itu untuk membuktikan bahwa H adalah titik tinggi segitiga ABC, ditunjukkan bahwa HA tegak lurus dengan BC dapat ditunjukkan menurut sifat ketiga bilangan kompleks, yaitu bilangan K sama dengan H kurang A per B kurang C adalah bilangan imajiner murni. Maka K sama dengan A tambah B tambah C kurang A per B kurang C sama dengan B tambah C per B kurang C. Dengan demikian, vektor K sama dengan vektor B tambah vektor C per vektor B kurang vektor C sama dengan 1 per B tambah 1 per C per 1 per B kurang 1 per C sama dengan C tambah B per C kurang B sama dengan min B tambah C per B kurang C sama dengan min K. Sehingga diperoleh bahwa K adalah bilangan imajiner murni di mana HB tegak lurus dengan CA dan HC tegak lurus dengan AB, maka terbukti bahwa H adalah titik potong dari garis tinggi segitiga ABC. Selanjutnya yaitu evaluasi kritis. Setelah saya membaca dan memahami jurnal penerapan bilangan kompleks untuk menyelesaikan soal-soal geometri datar, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu dari aspek tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font pada jurnal ini sudah tertata rapi dan nyaman untuk dibaca. Dari segi materi, isi, dan informasi yang dipaparkan sudah cukup jelas, yaitu pada jurnal ini dijelaskan penggunaan dan penerapan bilangan kompleks dalam menyelesaikan soal-soal geometri datar, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan kompleks yang disertai dengan gambar-gambar penyelesaiannya sehingga memudahkan kita untuk memahami penyelesaian soal-soal tersebut. Adapun kekurangan jurnal ini yaitu pada jurnal ini tidak dibahas kembali dasar-dasar konsep atau pengantar dari bilangan kompleks, sehingga pembaca harus mencari sumber pendukung atau referensi lainnya untuk mempelajari materi pada bilangan kompleks. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal penerapan bilangan kompleks dalam menyelesaikan soal-soal geometri datar dapat disimpulkan bahwa jurnal ini merupakan salah satu jurnal matematika fisika yang berfokus pada penyelesaian permasalahan geometri datar dengan penerapan bilangan kompleks. Jurnal ini cukup lengkap karena penyelesaian soal-soal geometri datar menggunakan bilangan kompleks dijelaskan secara detail dan ringkas, disertai dengan gambar yang jelas sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font, pada jurnal ini sudah tertata rapi. Tetapi
dijadikan sebagai sumber utama belajar, masih dibutuhkannya sumber referensi lainnya, sehingga pemahaman mengenai materi bilangan kompleks dapat lebih baik dan mempermudah kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Slide selanjutnya. Rekomendasi. Saya merekomendasikan jurnal matematika dan aplikasi dengan judul Penerapan Bilangan Kompleks untuk menyelesaikan soal-soal geometri datar kepada teman-teman untuk dapat dijadikan sebagai sumber referensi pada mata kuliah matematika fisika, serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan karena jurnal ini berisi contoh-contoh permasalahan dan penyelesaian geometri datar, menggunakan bilangan kompleks yang dijelaskan secara detail dan ringkas, menggunakan sifat-sifat dan konsep bilangan kompleks sehingga memudahkan kita untuk dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari presenter mengenai CGR pertama. Nah, untuk teman-teman yang belum paham atau memiliki pertanyaan atas presentasi yang tadi, saya persilahkan untuk membuka mic-nya. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, Aspi. Nah, untuk presenter, apakah dalam review jurnal ini, apakah presenter menemukan kata-kata yang sulit atau yang asing, dan bagaimana presenter menemukan maknanya? Terima kasih. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk ini hari, semua sudah tampil supaya ini bagus sekali saya kira hari ini ya. Semua sudah aktif, pertanyaan supaya lebih disiapkan karena formnya sudah kita siapkan untuk bertanya, roomnya sudah ada di LMS, presenternya bagus ya, audiensnya nampaknya yang masih kurang ini ya, dan semua ini dinilai ya, siapa yang bertanya apa jawabannya itu semua dinilai karena itu masuk dalam proses ya, di proses belajar. Dan kemudian itu sudah saya bagikan link untuk penilaian, dan siapa yang menilai saya kira sudah saya tentukan. Bukan semua orang yang ada di sini itu menilai ya, tidak semua. Jadi yang sudah diberi kesempatan untuk presentasi itulah semua yang menjadi penilai untuk temannya yang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, supaya dipersiapkan lagi untuk pertemuan berikutnya ya, dengan orang-orang yang memang juga sudah kita tentukan. Saya kira demikian untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Prof. Sahir, saya terakhir ingin menyampaikan